Halo sobat pecinta tanaman karnivora, balik lagi bersama saya di Bosto Serba Nurseries. Nah, di video kali ini saya ingin mereview tingkat kesulitan dalam germinasi biji tanaman karnivora. Nah, saya dari tingkat yang paling gampang ya. Tingkat yang paling gampang itu di sini ada biji Drosera tuh. Kalau biji Drosera banyak yang sekali yang bilang tinggal ditabur saja semayannya jadi. Nah, yang ini udah saya pindahkan ya. Di sini masih ada sisa tuh Drosera indica. Nah, biasanya Drosera yang paling cepat tumbuh adalah ini nih. Si Drosera indica yang udah saya repotting. Kemudian ini Drosera Burmani Green, Cecil dan Burmani Hamtidu. Tapi yang biasanya pertama tumbuh adalah si indica dulu sama si Cecil. Nah, sebenarnya ini juga ada yang sulit ya. Untuk jenis-jenis yang ini indica, Burmani, Cecil, Burmani Hamtidu. Di sini juga ada Spatulata, ada Tokayensis ya. Kemudian ada Capillaris longleaf. Itu semua jenis yang saya sebutkan itu gampang sekali germinasinya. Nah, biasanya yang agak sulit itu jenis-jenis tertentu seperti yang ini. Drosera filiformis itu biasanya mulai muncul agak lama, sekitar 3-1 bulan lebih. Nah, bahkan kalau di saya Drosera intermedia saja itu Drosera intermedia itu bisa tumbuhnya hampir sekitar 2 bulan. Pernah ada yang kasus kayak gitu. Nah, jadi mungkin balik lagi ke situasi kondisi masing-masing grower ya. Kalau di saya yang susah adalah yang tadi ini filiformis, intermedia, kemudian di sini ada yang capensis. Capensis juga lumayan susah di sini. Nah, ini yang baru sproutnya seperti itu capensis. Setelah besar kalau bisa langsung di repotting seperti itu. Nah, untuk Drosera itu kurang lebih 3-4 minggu dia sudah pada sprout. Paling kalau misalnya Cecil dan indica itu sekitar 2 minggu. Nah, ini termasuk biji yang paling gampang digerminasi sebagai pemula ya. Jadi Drosera yang paling gampang, walaupun ada jenis-jenis tertentu yang agak sulit. Kemudian yang kedua yang paling gampang digerminasi adalah ini tanaman kantong semar. Kalau dia baru tumbuh dia akan seperti ini bentuknya. Ya, ini termasuk yang kedua yang paling gampang tumbuh. Seperti ini. Nah, kemudian yang di video sorry tadi videonya sempat terputus ya. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga paling gampang itu adalah VFT. Nah, kemarin di video sebelumnya yang VFT all red belum pada memerah ya. Nah, ini kalau sekarang kita lihat semuanya tuh ada beberapa yang sudah bermutasi red. Seperti itu. Nah, dia kalau yang VFT all red sebelum dia bermutasi, nah dia seperti ini nih. Sorry. Nah, seperti yang saya tunjuk. Pertama trapnya dulu, baru dia memerah satu badan seperti ini. Nah, ini termasuk ketiga yang paling gampang. Intinya adalah dalam menyamai biji VFT ini jangan sampai terkena jamur. Nah, kalau kita lihat ini pemula banyak sekali yang medianya saya lihat dia jamuran karena medianya hijau. Tuh. Ini media sudah sekitar 4 bulanan ya. Saya belum ganti. Tapi kalau Anda lihat tuh media saya masih bagus. Nah, ini saya melakukan yang namanya proses sterilifikasi media. Nah, kalau untuk media semayan itu penting sekali. Untuk semua semayan walaupun itu mulai dari Drosera, Nepenthes, si VFT, kemudian Sarracenia, saya pasti sterilifikasi media dulu karena itu sangat penting sekali. Jadi media kita nggak kebalap jamur atau kebalap yang namanya lumut ya atau algae. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini yang paling saya belajar paling lama ya. Ini adalah biji Sarracenia. Nah, ini udah pada mulai tumbuh. Yang itu Drosera ya, sengaja saya taruh sebagai pembatas, tapi ada beberapa yang belum tumbuh.
Nah, ini termasuk biji yang tingkatnya paling sulit kalau menurut saya, karena saya melakukan percobaan selama di percobaan kelima baru tumbuh. Bayangkan itu saya sudah 5 kali coba dengan 5 kali stratifikasi, berarti saya menghabiskan waktu 5 bulan untuk belajar bagaimana sih cara menumbuhkan biji ini. Nah, jadi jangan kecewa kalau misalnya Anda gagal nih semai biji Drosera, VFT atau apapun. Ya namanya juga kita mau mencoba kan, apalagi baru pertama kali coba, pasti ya kadang mulus kadang enggak. Seperti saya ini, kalau misalnya saya udah menyerah di percobaan kelima, saya tidak akan bisa menumbuhkan si Saracenia ini. Nah, ini termasuk yang sangat sulit karena selain kita memerlukan proses yang namanya stratifikasi, dimasukkan selama 1 bulan kurang lebih ya di kulkas, kemudian baru kita semai. Kira-kira setelah keluar dari kulkas itu butuh waktu sekitar 2-3 minggu supaya bijinya ini germinasi. Nah, itu saja review saya nih, tingkatan-tingkatan dalam menyemai biji tanaman karnivora. Jadi kalau misalnya ada yang sekali gagal, 2 kali gagal, ya dicoba lagi. Karena dalam semaian pun banyak faktor sekali yang bisa gagal. Tapi biasanya yang menyebabkan kegagalan itu adalah satu yang paling utama ya, itu jamur. Karena kalau udah jamuran itu biji tidak akan tumbuh. Nah, kalau misalnya lumut atau algi itu urutan kedua, karena kalau misalnya terkena lumut pun biji tetap masih bisa sprout asalkan bijinya tidak diselimuti lumut terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada contoh nggak di sini? Sepertinya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tanaman udah tumbuh dulu kemudian baru datang lumut, ya itu tanaman Anda akan tetap tumbuh, tinggal nanti kalau sudah agak kebesaran dikit di repotting saja. Nah, itu saja review saya tentang tingkatan-tingkatan kesulitan ya dalam menyemai biji tanaman karnivora. Nah, jika informasi dari saya membantu, jangan lupa follow account saya dengan klik subscribe sehingga Anda akan terus update channel-channel atau video-video yang akan saya update berikutnya. Sekian dan terima kasih.